Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Keluarga kelas tahsin Ummahat Quran keluarga Khadijah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang kesekian kalinya ya. Pada kali ini kita akan membahas tema tentang qalqalah. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan serial kutipan hadis. Khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu. Yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah. Kita adalah manusia terbaik ketika kita mau ya mempelajari Al-Quran, ketika kita juga mengajarkannya. Semoga dengan kelas tahsin ini kita sama-sama mendapatkan ganjaran pahala atas waktu kita untuk belajar Al-Quran bersama-sama. Oke, bismillah. Mari kita mulai. Seperti yang Ana sampaikan sebelumnya bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang qalqalah. Alhamdulillah dengan Ustazah Ummu Hafsah sudah dibahas nggih tentang qalqalah. Nah, kita mengulang kembali apa yang sudah dibahas secara langsung dengan Ustazah Ummu Hafsah. Oke. Baiklah, sekarang kita mulai dengan qalqalah. Oke, apa artinya qalqalah? Qalqalah artinya getaran atau pantulan. Ya, ketika kita membunyikan huruf-huruf qalqalah ini, jadi ada pantulan yang keluar ya dari rongga udara kita. Hukum qalqalah dibagi menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 jenis qalqalah ya, supaya kita paham, kita bagi menjadi 4 bagian. Oke, di antaranya yang pertama adalah qalqalah sugro. Kemudian yang kedua qalqalah kubro atau qalqalah besar, qalqalah akbar ya. Sebenarnya qalqalah kubro ini sama dengan qalqalah akbar tapi ada bedanya sedikit di mana cara memantulkan bunyi qalqalah akbar nanti juga akan kita jelaskan insyaallah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah qalqalah mutawassithah. Ya, sebelumnya huruf-huruf qalqalah ada 5 yaitu ba, jim, dal, to atau dan qaf, afwan. Atau kita supaya lebih mudah mengingatnya, kita baca dia menjadi satu kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Baju di toko. Oke, baju di toko. Nah, hanya 5 huruf ini saja ketika dia sukun kita pantulkan ketika dia pada posisi sukun ya. Oke. Ya, kita mulai dari yang pertama tadi kita jelaskan qalqalah sugro. Qalqalah kecil ya. Apa sih yang dimaksud dengan qalqalah sugro? Yaitu apabila huruf-huruf qalqalah ya yang tadi yang 5 huruf itu baju di toko ya bertanda sukun, tanda mati ya. Asli tanda mati, tanda sukun berada di tengah-tengah ayat. Nah, posisi kelima huruf qalqalah tersebut tadi ya berada di tengah-tengah ayat. Nah, kita baca dia dengan secara wasol, yaitu qalqalahnya kecil ya. Tidak kita terlalu besar dipantulkannya. Oke, contoh. Nah, di sini ada qaf sukun ya berada di tengah-tengah ayat. Kemudian ada jim ya, ja dia sukun di tengah ayat juga. Nah, kemudian dal dan to. Oke, mari kita baca contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
رزقنا من قبل فلا تجعلوا فلا تجعلوا ولقد علمتم. Nah, mantulnya tadi walaqad qad walaqad. Nah, mantul dal ya. Walaqad alimtum alladzi at'amahum. Sekali lagi. Alladzi at'amahum. At'amahum. Nah, suara to sukun ya dipantulkan. At'amahum. Kita ulang sekali lagi. Ruziqna min qabl fala taj'alu walaqad alimtum alladzi at'amahum Nah, begitu. Silahkan Ummahat juga mengikuti, mencoba ya, dilatih lagi untuk bunyi ya, untuk qalqalah sughra. Oke, sekali lagi qalqalah sughra itu adalah ketika huruf-huruf qalqalah ini yang bersukun asli ya, yang ini tanda sukun asli ini berada di tengah-tengah ayat, maka kita baca dia dan cara memantulkannya. Ya. Kita lanjut ke qalqalah berikutnya, yaitu qalqalah kubra. Yaitu apabila huruf-huruf qalqalah berbaris hidup. Nah, ini dia bedanya dengan qalqalah sughra. Ya, qalqalah ini ya, qalqalah kubra ini, huruf-huruf qalqalah tadi, yang 5 tadi, baju di toko, dia berbaris hidup. Akan tetapi kita sukunkan dia, kita matikan dia karena kita wakaf, kita berhenti ya membacanya, membaca Al-Quran. Kita berhenti membacanya, ya kita wakaf atau berhenti dan berada di akhir ayat. Ya, berada di akhir ayat. Oke, contoh, nah di sini ya, di surah Al-Ikhlas, had ini suara dal ya, afwan, huruf dal berbaris apa ini? Dhammah ya, berbaris dhammah. Kemudian qaf berbaris fathah ya, seperti ini. Berbaris tanwin, afwan. Bukan dhammah tapi ini berbaris ya, tanwin Kemudian ini qaf berbaris fathah, berbaris hidup ya, semuanya berbaris hidup. Kemudian ini juga berbaris hidup, fathah, bukan sukun ya. Kemudian ini berbaris kasroh, baris bawah ya, baris hidup juga. Kemudian ini to berbaris kasroh, ini juga baris hidup. Nah, semua ini ya, huruf-huruf qalqalah ini kita sukunkan dia karena kita wakaf berada di akhir ayat. Oke. Kita contohkan. Qul huwallahu ahad. Min syarri ma khalaq. Idza waqab. Was-samaa'i dzatil buruj. Qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist. Nah, qist. Jadi kita qalqalahkan, kita pantulkan bunyi to ya. Oke, bil qist karena kita berhenti membacanya, ada tanda waqaf berhenti di sini. Baiklah, kita ulang sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ummahat di rumah boleh mengikuti setelah Ana ya, diikuti saja.
min syarri ma khalaq idza waqab was-samaa'i dzatil buruj qa'iman bil qist qa'iman bil qist. Barakallahu fiik. Sekarang kita lanjut ke qalqalah berikutnya. Ya, ini sering keliru yang Anda dengar. Jika kita belum tahu ya, sering kita keliru cara memantulkannya ketika bertemu dengan hukum qalqalah akbar ini. Ya, qalqalah akbar yaitu apabila huruf qalqalah berbaris hidup sama dengan qalqalah kubro tadi, kemudian kita sukunkan karena wakof. Nah, lebihnya dari qalqalah, bedanya dari qalqalah kubro tadi, di sini ada tasdid ya, hurufnya hidup ya, huruf-huruf qalqalah itu berbaris hidup, kemudian ada tasdidnya ya. Bedanya tadi dia bertasdid dan berada di akhir ayat. Oke, contohnya seperti ini. Ya, jim ini berbaris hidup, kemudian tapi ada tasdid di sini ya. Kemudian ba ya, huruf qalqalah ba berbaris hidup dan ada tasdidnya. Di sini juga qaf ya, huruf qalqalah dia berbaris hidup kasroh tapi ada tasdid di sini. Nah, bagaimana apa sih bedanya cara membaca qalqalah kubro dengan qalqalah akbar? Mari kita latih ya. Kita coba baca. Linnasi wal hajj. Jadi kita tahan dulu jimnya ya. Linnasi wal hajj. Nah, tahan jimnya dulu baru ditasdidkan. Berikutnya an-nabiyina bighairil haqq. Sekali lagi an-nabiyina bighairil haqq. Nah, ini sudah kita sangat kenal dengan surah ini. Ini surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, kita tahan banyak dulu baru dipantulkan. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Nah, wal hajj. An-nabiyina bighairil haqq. Haqq. Yang sering Anda dengar ya, yang ini di teman-teman juga sering langsung dia qalqalahkan ya. Watab. Nah, enggak boleh begitu. Watab. Tapi di sini watab. Watab. Al-haqq. Al-haqq. Wal hajj. Wal hajj. Nah, jadi kita tahan dulu baru dipantulkan. Qalqalah yang terakhir adalah qalqalah mutawassithah, yaitu kita wakof di qalqalah sugro. Nah, kita menemukan ya bunyi atau huruf qalqalah sugro yang sukun, yang asli sukun di tengah-tengah ayat, tapi kita memilih wakof atau berhenti di situ. Ya, kita berhenti wakof di situ dan hukumnya qalqalah. Oke. Nah, jadi kalau kita berhenti atau wakaf di qalqalah sugro, namanya qalqalah mutawassithah. Di sini hanya satu saja contoh yang Ana contohkan. Misalnya kita mau berhenti atau wakaf di sini. Lam yalid. Lam yalid. Nah, gitu ya. Sudah berhenti kita di situ. Lanjut lagi. Walam yulad.
lam yalid, walam yulad. Boleh kita berhenti di sini ya, kita mau wakaf di sini. Nah, ini sebenarnya hukumnya qalqalah sugro ya. Kenapa? Karena dia sukun atau mati ya, baris mati asli ya, asli baris mati di tengah-tengah ayat ini huruf dal ini. Ini salah satu huruf qalqalah kan ya, baju di toko ingat. Nah, tapi karena kita mungkin pengen wakaf di sini atau mungkin kehabisan napas ya, mau berhenti di sini boleh. Jadi seperti tadi itu kita namanya qalqalah mutawassithah. Lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita latihan. Latihan kali ini kita mengambil dua surah, yaitu surah Al-Masad, Al-Lahab, dengan surat Al-Adiyat. Sekarang kita mulai latihan qalqalah dengan suratul Masad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik, di sini ada beberapa hukum bacaan qalqalah. Yang di sini watab. Ini hukum bacanya adalah qalqalah akbar yang seperti kita bahas tadi ya. Qalqalah akbar ada kita huruf qalqalah ini berbaris hidup, kemudian ada tasdidnya. Kemudian di sini lagi di ayat kedua ini qalqalah kubro ya, qalqalah kubro. Langsung kita pantulkan ya, kasab. Nah, itu bedanya dengan akbar. Watab. Kalau ini kasab. Ya. Lanjut. Nah, di sini juga qalqalah kubra ya. Oke. Sayasla naran dzata lahab. Langsung mantul ya. Kemudian di sini juga hammalatal hatab. Hablum. Ini qalqalah sughra. Naam. Hablum mim masad. Ini qalqalah kubra. Mim masad. Baik, sekarang kita lanjut ke surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Baik, di sini ada lumayan banyak ya hukum bacaan qalqalah yang bisa kita temui. Yang pertama di sini ba ya, ba. Nah, ini adalah qalqalah sugro karena dia di tengah ayat ya, ba sukun ya. Dhabaha, dhabaha. Kemudian ini dal sukun juga berada di tengah ayat, berarti ini qalqalah sugro, qalqalah kecil ya. Qadaha, qadaha. Kemudian di sini ba lagi ya, ba sukun, ini qalqalah sugro. Subaha, subaha. Fa'atharna bihi naq'a, naq'a. Nah, di sini juga qalqalah sugro yaitu qaf ya. Qaf berada di tengah ayat. Kemudian qa, ini juga qalqalah sugro. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna, fawasatna. Nah, jadi ini qalqalah sugro, ta sukun. Kemudian di mana lagi? Nah, yang ini qalqalah kubra ya. Huruf-huruf qalqalah berbaris hidup ini ya. Tanwin un, an in un, ingat ya. Akan tetapi kita sukunkan karena kita wakof, karena dia berada di akhir ayat. Oke, lakanud, lakanud. Nah, ini qalqalah kubra. Kemudian ini juga qalqalah kubra ya. Dal ya, berbaris un ya, tanwin un. Dzalika la syahid, la syahid, syahid. Nah, de-nya. Kemudian di sini qalqalah kubra juga ya, dal berbaris un ya, la syadid. Nah, itu saja. Kemudian ya, habis ya. Ya. Oke, semoga apa yang Ana jelaskan kali ini Ummahat bisa memahaminya. Kita sama-sama belajar ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran pahala dan kemudahan dalam memahami Al-Quran. Insyaallah, amin. Sekarang tugas-tugas Ummahat semua silahkan dilatih ya, di-drill lagi untuk membaca ya huruf-huruf qalqalah ini. Silahkan latih lagi, diulang-ulang lagi sampai kira-kira Ummahat merasa bahwa sudah betul cara memantulkannya ya, membacanya untuk surat Al-Adiyat dengan surat Mim Masad ya, Al-Masad ya. Silahkan dilatih. Nah, latihan ini nanti kalau sudah bagus bacaannya, silahkan dikirimkan ke Ustazah Halakoh masing-masing. Ke Halakoh Ana, silahkan bagi yang ada di Halakoh Ana, silahkan kirimkan ke Ana ya bacaan surat Al-Lahab ini, kemudian bacaan surat Al-Adiyat ini. Ya, semoga dimudahkan Ummahat. Masya Allah, tetap semangat ya. Hanya ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Ana sampaikan. Afwan karena kita masih sama-sama belajar. Hanya motivasinya adalah kita berbagi ilmu yang sedikit yang Ana bisa. Ya, semoga Antuna semua bisa memahaminya. Syukur alhamdulillah kalau ada masukan buat Ana pribadi, buat kita semua. Mari kita berbagi, tidak boleh kita pelit-pelit berbagi ilmu ya, apalagi ini ilmu yang berhubungan dengan kalamullah. Oke, sekian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.